المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para jamaah sekalian yang hadir, insyaallah semoga semuanya dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Pada malam yang mubarak ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul untuk taklim rutin seperti biasa, kajian tafsir yang sampai pada surah Al-An'am ayat 71. Betul ya? Marilah kita awali ta'lim dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan kita keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, dan keturunan yang soleh-solehah. Ala ma nawayna wa ala ma nawa salafuna salihun syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca dulu ayatnya dan kita terjemahkan, lalu kita kupas tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin wa an aqimus salata wattaquhu wa huwal ladzi ilayhi tuhsyarun wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis suri 'alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, anad'u, apakah kami menyeru, mengajak, min dunillahi, atau meminta, na'budu, min dunillahi, selain Allah, ma la yanfa'una, sesuatu yang kami tidak mendapatkan manfaat kalau menyembah yang bersangkutan, wala yadurruna, dan juga sesuatu, katakan Tuhan, sesuatu itu bisa berhala, bisa apapun, yang kalau disembah juga tidak memberi manfaat bagi kami, tidak memberi madarat bagi kami. Kalau nggak ibadah nggak ada madaratnya, ibadah nggak ada manfaatnya. Contohnya berhala, berhala tak bisa memberi apa-apa. Bi khilafi Rabbina ta'ala azza wa jalla,
Berbeda kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak menyembah Allah, maka itu akan menjadi madarat bagi kita di akhirat dan akan menjadi masalah. Dan sebaliknya kalau kita ibadah, insya Allah itu akan memberikan manfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Wa nuraddu ala a'qabina, dan apakah kami harus dikembalikan atau kembali ala aqabina, menjadi seorang musyrik ke bagian belakang. Itu sebuah ungkapan ya. Ya, jadi kembali ke belakang itu musyrik maksudnya. Ya, jadi balik kanan istilahnya gitu. Kalladis ba'da idh hadanallah, sesudah Allah memberikan hidayah pada kami. Kalladis tahwathu syayatin, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan akalnya. Saudara-saudara, dulu orang Arab itu menganggap kalau orang gila itu karena diganggu setan. Maka mereka menyebut dengan ungkapan junun. Junun, majnun itu satu akar kata dengan jin. Majnun artinya orang ay man dakhalahul jan, orang yang kemasukan jin. Maka orang dianggap tidak sehat akalnya. Kalau dia sudah dapat hidayah, balik lagi. Kalladis tahwathu syaitan, seperti orang yang kemasukan setan. Sama kayak ada orang, istrinya cantik, tiba-tiba senang sama perempuan yang lebih jelek dari istrinya. Udah lebih jelek, lebih galak lagi. Lebih jelek tambah lebih galak. Kata orang, ini orang pasti apa namanya? Kena apa namanya? Kena guna-guna gitu. Ya. Kalau lebih jelek tapi lebih lembut masih masuk akal. Atau lebih galak tapi lebih cakep. Ya itu silahkan, nggak apa-apa lebih galak tapi lebih cakep, lumayan. Saudara-saudara, orang yang semacam ini kata orang Arab berarti majnun karena ada pengaruh jin. Nah ini orang Arab. Nah makanya orang yang tidak waras itu dianggapnya kemasukan apa namanya? Jin, setan. Hayrana lahu fil ardi, hayrana lahu, di bumi dia dalam keadaan bingung, nggak ngerti mau kemana ya. Ashab lahu ashabun yad'unahu ilal huda i'tina, padahal dia memiliki teman ashab, rafaqah ya, yang mengajak dia ilal huda, kesini lu jalannya, dia tetap lurus. I'tina, sambil ngomong sini. Orang diajak tetap lurus, maksudnya lurus itu tidak mau berhenti, tidak mau menuju hidayah. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, huwal huda, itulah hakikat daripada hidayah. Yang selain Islam itu bukan petunjuk. Wa umirna, dan kami diperintahkan, linuslima lirabbil alamin, agar kami pasrah, berislam, tunduk, lirabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Wa an aqimus salata, kita baca dulu terjemahnya
dan aku diperintah wa an aqimus sholata, dan hendaknya dirikanlah oleh kalian as-sholata, salat. Wattaquh, dan takutlah kalian akan meninggalkan salat. Wattaquhu, maaf, dan takutlah kalian kepada Allah. Wa huwallazi, dialah Allah, allazi, zat, ilaihi, kepadanya tuhsyaruna, kalian nanti akan digiring, dikumpulkan di akhirat, di padang mahsyar. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq, dan dialah Allah allazi khalaqas samawati, yang telah menciptakan as-samawati, langit, wal arda, dan bumi, bil haqqi, dengan hak. Wa yauma yaqulu kun fayakun, dan di hari itu di mana Allah mengatakan kun, jadilah apa yang Allah kehendaki, fayakunu, jadilah itu. Maksudnya hari kiamat. Kalau Allah mengatakan bangkit, bangkit semua. Qauluhul haqq, titah Allah, apa yang Allah sampaikan, al-haqqu, itu adalah sesuatu yang hak. Kalau Allah memerintahkan sesuatu, kalau Allah menghendaki sesuatu, itu pasti terjadi, la mahalata. Wa yauma yaqulu walahul mulku, dan bagi Allah al-mulku, semuanya lah kekuasaan yang punya Allah. Yauma yunfakhu fis-sur, di hari ditiup sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah, dialah Allah yang maha mengerti atas yang gaib dan apa yang terlihat. Wa huwal hakimul khabir, dan dialah Allah al-hakimu, zat yang maha bijaksana, ya, pada setiap makhluknya, al-khabiru, dan maha tahu terhadap apa yang ada pada sesuatu yang terdalam. Saudara-saudara, ayat ini turun ketika dulu sekelompok orang musyrikin berkata kepada sekelompok orang yang sudah Islam. Kata orang-orang musyrik, ittabi'u sabilana, kamu udah ikutin kita aja, watruku dina Muhammad, tinggalin agamanya Muhammad. Apa sih lu enaknya di situ? Enakan di sini, lu mau sembako gua kasih, lu mau apa saya beri, kira-kira gitulah. Fa anzalallahu hadhil ayah, maka Allah turunkan ayat ini. Nah, ayat ini secara umum menjelaskan tentang keistimewaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan kerugian menjadi seorang musyrik. Ya. Jadi ketika mereka mengajak orang-orang yang sudah Islam untuk musyrik, Allah menjelaskan, kasih tahu mereka, lah kenapa kita harus menyembah Tuhan selain Allah yang tidak ada manfaatnya kalau disembah kayak berhala itu, tidak ada madaratnya. Ya, saudara-saudara, mereka ini ya orang yang memang susah. Ya memang susah sih Pak. Orang kalau katakanlah sudah dikuasai akalnya oleh ketidaksadaran, susah. Diajak ngomong juga, bang, kenapa? Berhala kan dia bikin-bikin sendiri. Tingginya dia bikin, kadang-kadang dari batu, kadang-kadang dari roti. Ya, ini Tuhan lu sembah, ya, lu yang bikin. Masa Tuhan lu yang bikin? Udah lu diem lu, gitu kata. Asal dia gitu. Ntar kalau lu lapar lu makan, udah lu gak usah ngomong lu, kata gitu. Dia susah lah. Ya kan sama kayak ada orang kalau sudah seneng, ya tidak masuk akal kayak orang seneng atau benci. Memang kadang-kadang begitu Pak, cinta atau benci itu cenderung tidak masuk akal. Salah satu cirinya orang sudah tidak masuk akal itu kalau orang cinta itu
dia tak bisa menerima kekurangan apapun dari orang yang dicintainya kecuali dia menganggap itu bukan kekurangan gitu kan. Kalau sudah seperti itu berarti itu udah cinta. Sebaliknya, orang tak bisa menerima kebaikan apapun dari orang yang dibencinya kecuali dia anggap itu kekurangan, berarti itu benci. Kalau ada orang ngomentarin orang jelek terus walaupun sebenarnya yang dia lakukan baik, berarti ini orang sudah sampai pada level benci. Ada orang misalnya dia ahli sedekah atau dia sedekah, belum tentu halal duitnya. Nah, berarti ini udah orang sudah sampai apa namanya? Benci. Orangnya puasa Senin Kemis, orangnya sholat, dikomentari Pak. Berarti ini orang sudah sampai level benci. Nah, bencinya sudah benci yang tidak masuk akal. Loh, ada orang yang benci tapi masih masuk akal. Orang yang kebenciannya masih masuk akal itu ada harapan untuk bisa cinta atau senang pada satu saat. Dulu ada orang namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bapaknya Muawiyah. Bapaknya siapa namanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini pentolannya orang musyrik. Ketika dia berangkat ke Syam, Syam itu sekarang Yordania, terus Syria itu disebutnya Syam. Ini pedagang nih dia. Sampai sono minta dukungan, dekengan daripada penguasa Syam, semacam ya raja lah gitu, ya perwakilan daripada Konstantinopel yang ada di Romawi, tapi dia ada di situ. Saudara, dia bilang di kampung saya ini ada saudara saya bawa agama baru, mengajak kami meninggalkan sesembahan kami, kata Abu Sufyan. Oh, memang dia bilang apa saja? Ya dia bilang sesembahan kami enggak benar, padahal kami sudah menyembah sesembahan ini sudah lama. Maksudnya berhala. Terus memang dia mengajak apa? Dia mengajak supaya kami menyembah Tuhan yang kami belum pernah kenal sebelumnya, yang kami enggak bisa melihatnya. Allah katanya. Terus apalagi yang dia ajakkan atau apalagi yang dia minta atau dia ajar, dia serukan itu. Dia mengajarkan, menyerukan agar kami menyambung tali silaturahim, menghormati tamu, memuliakan saudara-saudara dan menolong orang-orang yang susah. Ya kata Raja Syam, kebetulan dia orang Nasrani. Ya, lah itu bukannya bagus katanya. Ya, nolong orang bagus nggak kira-kira? Bagus. Menghormati tamu bagus. Ya iya, tapi yang ininya bagus kata Abu Sufyan. Cuman itu dia bilang kami diminta meninggalkan sesembahan kami ini yang nggak bagus. Kalau yang itu saya akui bagus, berarti dia masih fair. Apa namanya? Fair. Artinya dia menceritakan kebaikannya gitu. Lalu kata apa namanya? Heraklius namanya, itu sebutan buat penguasa Kaisar Heraklius gitu namanya, Herakal namanya. Kaisar. Pengikutnya banyakan daripada orang-orang gedean apa orang-orang susah? Pensiunan apa? apa
Orang-orang yang masih dinas kalau bahasa sekarangnya gitu. Orang-orang susah, pengikutnya yang banyak, pensiunan. Bukan orang-orang yang kata Heraklius, semakin bertambah apa semakin berkurang? Semakin bertambah. Itu yang bikin kami khawatir ini. Nah itu sih benar kata Heraklius. Nabi-nabi kami juga dulu begitu. Artinya dia akui nabi-nabinya orang Nasrani gitu. Ya, sama begitu. Pengikutnya awalnya adalah orang-orang susah. Awalnya dimusuhi kaumnya. Kata Abu Sufyan, lah kita mau minta dukungan malah dia ngedukung ini katanya. Tapi orang seperti Abu Sufyan ini sebenarnya sederhana, Pak. Makanya dan sebaliknya, orang yang dia suka sama orang masih menggunakan logikanya, dia masih bisa berubah ketika logikanya menolak itu. Abu Sufyan itu akhirnya bisa masuk Islam dan menjadi pendukung Nabi yang luar biasa juga, karena dia pedagang rupanya, pakai logika kan, namanya pedagang kan pakai untung rugi. Nah, betul apa enggak? Pedagang ya juga ya, kalau saya gini itu. Ya logikanya bisa dipakai. Jadi cinta atau suka selama dia menggunakan logika, atau benci selama dia menggunakan akal, logikanya ya seperti itu, dia masih bisa berubah ya, karena hubungannya adalah hubungan mubadalah, hubungan kesalingan. Dia merasa ini ada manfaatnya. Nah itu sampai kemudian akalnya tak bisa menemukan bagaimana kecintaan sahabat Nabi kepada Nabi. Akal dia nggak nyampe tuh. Abu Sufyan kan berkata begini, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Demi Allah, saya belum pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang seperti cintanya pengikut Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad gitu. Karena kecintaannya nggak pakai logika lagi, dia pakai emosi. Kalau udah pakai emosi kecintaannya, nggak pakai akal, Pak. Nah, coba pada waktu itu, di zaman orang perang, umumnya cari selamat masing-masing. Perang Uhud membuktikan sahabat-sahabat Nabi, begitu Nabi terpojok di bukit Uhud, semua membuat perisai hidup. Lebih baik saya mati daripada Nabi. Dulu belum ada pas pampres, Pak. Kalau sekarang kan pas pampres yang begitu. Pas pampres diajarin begitu dia, menjadi perisai hidup buat siapa namanya? Presiden ya. Itu di semua ya, bagi dia begitu. Dan itu kebanggaan kalau dia mati menjaga presiden. Nah sama itu, tapi waktu itu belum ada begitu. Ashabi Muhammad begitu. Pada saat perang Uhud, wanita-wanita, ibu-ibu yang istrinya meninggal, siapa? Suaminya meninggal, anaknya meninggal, itu yang ditanyakan bukan bagaimana kondisi anaknya yang sudah meninggal karuan, suaminya, tapi yang ditanyakan adalah keadaan Nabi. Begitu tahu Nabi walaupun sakit, walaupun terluka masih selamat, kalimatnya adalah, demi Allah, kesusahanku terasa ringan begitu aku, kata wanita-wanita itu, mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi baik, kata. Nah, masuk akal. Makanya orang seperti Abu Sufyan yang selama ini dia pakai apa tadi? Akalnya. Tiba-tiba dia menemukan ada orang cinta pada seseorang nggak pakai akal, Pak.
Sampai keluar kalimat yang sangat terkenal. Abu Sufyan berkata, wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadah. Masya Allah. Dia alin tuh Ustaz buat bahan ceramah. Demi Allah, saya belum pernah melihat seseorang mencintai seseorang seperti cintanya pengikut Nabi Muhammad kepada pada masa itu. Sekarang masih begitu nggak kira-kira? Masih ada nggak umatnya Nabi Muhammad yang cintanya sama Nabi Muhammad nggak masuk akal? Ada nggak kira-kira? Masih. Ada orang cintanya sama agama Nabi luar biasa. Ya Allah, sama masjid cintanya luar biasa. Ya. Rumahnya kotor, kadang-kadang nggak disapu, masjidnya kotor, dia nggak mau lihat masjidnya kotor. Ada nggak yang begitu? Merebut ya Pak? Ada pengurus begitu. Ya Allah, sampai istrinya bilang, Pak, cinta sekali sama masjid. Lah ngapain lagi mah? Hidup saya sudah begini, sama masjid, masjid lagi, masjid lagi, masjid lagi. Yang terpikir masjid. Kalau ibu-ibu punya suami kayak gini jangan dimarahin. Itu cintanya sama masjid udah luar biasa berarti. Udah apa namanya? Luar biasa. Daripada senangnya di pos kamling main catur. Ya. Ya Allah, lu senangnya sama catur katanya. Baru sebentar temennya nelpon balik main catur. Lah mendingan di masjid. Betul apa enggak? Ada orang yang cintanya sama Nabi ya, di bulan Maulid ini. Sekarang bulan Maulid ya. Saya itu lihat orang Madura itu benar juga, nggak masuk akal Pak. Orang Madura rumahnya jelek-jelek Pak. Tapi kalau bulan Maulid dia pasti kudu bikin Maulid di rumahnya. Bukan di masjid, di rumahnya. Orang Madura itu tiap rumah bikin Maulid. Paling minim orang yang paling susah itu menghabiskan uang 5 juta. Yang cerita kepala desa sama saya, ini paling susah-susahnya orang susah. Dia nabung Pak, ditabung. Bakal Maulid 5 juta cukup buat bikin berkat. Kalau dia undang tetangganya 100 saja cukup buat bikin berkat minimal. Itu paling susah-susahnya orang susah di Madura. Naik ada yang berkat plus amplop. Minimal 10.000 satu amplop, satu berkat kasih amplop. Nanti kalau dia sudah pengusaha seperti Bapak Haji, itu selain berkat, selain amplop, yang hadir dikasih rice cooker. Ini serius ini di Madura tuh. Kalau yang lebih kaya lagi bukan rice cooker, kulkas. Yang hadir dikasih kulkas satu-satu seharga 2-3 jutaan. Ya Allah, ada orang pulang Maulid bawa kulkas Pak. Berkatnya itu kulkas di Madura. Kalau kemarin kan pas demo penjarahan pulang bawa kulkas di Priok itu. Di rumah-rumah itu kan bawa kulkas. Ini pulang Maulid bawa kulkas. Orang Madura gak masuk akal Pak. Saya kesana ngisi, masyarakat sana bilang pada saya, Pak Kiai tolong doakan moga-moga tembakau kami tahun depan panennya bagus supaya saya bisa bikin Maulid lebih baik dari sekarang untuk yang dibawa pulang jamaah. Allahu Akbar. Maulidnya masih tahun depan, cintanya sama Nabi dipipil dari sekarang. Allahu Akbar. Ini namanya cinta yang gak masuk akal. Kayak begini nih susah. Dikasih tahu katanya Maulid bid'ah, nggak masuk sama dia. Dia bilang bid'ah masuk neraka, terserah lu mau bilang neraka, terserahlah gitu. Dia nggak mau. Dia udah cinta sama Nabi, cintanya pada Nabi sudah begitu. Dia kalau udah baca sholawat, ya Nabi salam alaika,
Nah, itu selawatannya orang Madura, itu lagunya lagu Madura juga, lagunya Imam S. Arifin, Mbak. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-lataini. Itu lagu apa sih itu? Hah? Jandaku ya? Oh, gimana lagu aslinya sih? Anak yang ada padamu. Oh gitu ya. Kamu. Siapa nih? Yang ini siapa itu? Imam Syarifin ya? Oh, pantesan kalau. Ya. Anak yang ada padamu gitu ya. Jangan kau sia. Itu saya hadir di situ, Pak. Ini lagu apa kata saya ini? Dikasih tahu itu lagunya orang Madura. Rupanya lagu dang. Rupanya Imam Syarifin orang Madura ya. Madura swasta. Madura swasta apa negeri dia? Jember apa mana? Apa Madura asli dia? Campuran. Sudah wafat ya Pak almarhum ya. Masih ada. Ya, tapi dapat pahala itu gara-gara dia jadi lagu Maulid itu. Saudara-saudara, nah ini namanya kecintaan yang tidak masuk akal. Nah, tapi dulu orang Arab menganggap orang yang senang sama seseorang atau benci pada seseorang yang tidak masuk akal, dia bilang kemasukan setan. Nggak masuk akal katanya. Masa dia mencintai Muhammad sampai rela mengorbankan apa namanya nyawanya. Nah itu katanya. Nah ini saudara-saudara, ketika mereka mengajak Nabi orang-orang Islam untuk kembali mengikuti mereka, saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jangan ikuti mereka. Saya ulangi, jangan ikuti mereka, tapi diperintahkan agar tetap mengikuti agama yang hak, agama yang benar. Saudara-saudara, bahkan diperintahkan agar terus mengerjakan salat dan juga menegakkan takwa. Menegakkan takwa. Nah, dan bahkan dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah zat yang menciptakan langit bumi, pemiliknya, bahkan mengatur seluruh kehidupan yang ada di muka bumi. Tak cukup di bumi, di muka bumi, termasuk nanti di akhirat. Ketika datang hari akhirat, Allah lah pemiliknya, yang ketika Allah mengatakan kun fayakun, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Saudara-saudara, nah, apa sesungguhnya pesan daripada ayat ini? Ayat ini menjelaskan pada kita agar kita selalu ats-tsabat 'alal haq, tetap kepada perkara hak dan hidayah. Kalau kita sudah dapat hidayah, syukuri hidayah. Mahal hidayah, Pak. Ya, kalau ditanya apa yang paling mahal dalam hidup kita, nikmat itu ya hidayah. Kalau cuma masalah rezeki naik turun, sehat naik turun, normal lah. Orang apalagi udah umur, kesehatannya tak pasti nggak bisa seperti kesehatannya orang masih muda. Saya pribadi nih, kalau udah jalan 3 hari capek nonstop, sampai rumah pilek, Pak. Pilek udah capek udah. Ya, tapi ya nggak saya anggap sesuatu, biasa-biasa aja. Untungnya badan ini nggak rewel-rewel amat, tinggal minum ultra flu, pileknya berkurang.
Alhamdulillah. Orang zaman dulu yang dikhawatirkan adalah ketika nikmat hidayahnya berkurang. Orang zaman dulu gitu, Pak. Kalau biasanya bisa tahajud, bisa bangun sebelum subuh, tiba-tiba kok malas bangun. Biasanya bisa baca Quran, biasanya bisa sedekah, terus kemudian kok malas baca Quran, malas sholat, malas ngaji. Itu ditangisi kalau orang-orang zaman dulu. Berarti hidayah saya berkurang. Kalau cuma dikurangi kesehatannya tadi, aduh nggak tahu nih, ya kok nggak kayak dulu ya. Dulu saya kuat begini, kuat, sekarang berkurang ya. Ya, ada orang kan yang kalau habis makan apa gitu enak, besoknya kaki sakit semua, kena asam. Oh, udah resiko. Fungsi ginjal kita tidak sebagus ketika masih muda. Kalau masih muda makan jeroan bebas. Makan jeroan, makan emping apa namanya? Bebas. Sekarang begitu makan emping, asam uratnya langsung turun dari kepala ke kaki. Ya, turun dari kepala ke mana? Ke kaki. Nggak apa-apa. Kalau cuman kesehatan yang kurang. Tapi kalau kemudian yang dimaksud adalah hidayah, jangan sampai hidayah itu bergeser. Nah, makanya ini dijaga ya orang yang sudah biasa istiqomah ibadah itu. Makanya di sini dikatakan jagalah atas itu. Kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita mau menyembah atau ibadah, ibadahlah kepada zat yang memang betul-betul memiliki manfaat dan madarat ketika kita sembah. Siapa? Allah, cuma Allah. Makhluk nggak ada. Pak, kalau saya hormat sama makhluk, hormat beda sama menyembah. Kalau kita normal bekerja, ya boleh bekerja normal, profesional, nggak perlu nyembah-nyembah, menjilat-jilat. Takut kita nggak makan, yang ngasih makan bukan dia, yang ngasih makan Allah. Wah, kalau pendaringan saya ditutup, dia tutup pendaringan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala buka dari jalur lain, tetap, Pak. Ya, kadang-kadang nih manusia suka lupa, dikira yang ngasih makan tuh dia gitu. Ya, ada orang mencoba menutup pintu rezeki orang lain, walaupun dia hebat, gak bisa. Tutup, jangan kasih dia project, tutup sono, project tutup sini. Ada aja rezeki dia. Nah, ya udahlah, saya pensiun dari perusahaan ini. Dagang dia di rumah, nasi uduk laku. Tetangganya yang beli, berarti kan masih ada jalur. Dagang nasi uduk laku. Berkebun masih bisa, masih bisa ternyata, kan begitu. Ya, makanya ibadah itu, beribadahlah hanya kepada zat yang memberimu manfaat dan yang bisa memberimu madarat. Nah, saudara-saudara, terakhir ketika ada wa yauma yaqulu kun fayakun, di sini menunjukkan bahwa Allah itu kalau menciptakan dan membentuk sesuatu cepat, Pak. Kalau Allah sudah mau begini, berubah. Ya, termasuk hidayah. Ada orang tiba-tiba dapat hidayah cepat. Ada orang tiba-tiba, maaf, naudzubillah min dzalik, murtad, ya, cepat juga. Nggak nyangka loh. Atau nggak nyangka tiba-tiba nakal. Ada orang yang nakalnya terlambat, tua baru nakal. Ada yang begitu, ada nggak? Wongnya teko. Itu kata orang Jawa. Nakalnya terlambat ya. Tua baru nakal. Umumnya orang kan nakalnya waktu kecil gitu ya. Tua baru nakal dia.
Makanya orang zaman dulu kalau ngelihat anak muda nakal gitu, biarin aja daripada ntar udah tua gitu. Nakal, mendingan nakal masih apa namanya, muda, biarin, liatin aja. Nah, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah udah pernah nakal nggak dulu Pak? Ngerasain nakal pernah ya? Zaman muda aja. Jadi kalau ngeliat anak muda ada nakal-nakal, ya nggak heran. Gue juga dulu pernah nakal. Saudara-saudara, nah itu. Nah, kalau Allah menciptakan makhluk cepat, maka juga nanti hisab juga cepat. Menghisab itu cepat Allah. Jadi jangan dipikir Allah menghisab makhluk yang jumlahnya miliaran, puluhan miliar itu lama kayak antri di peron gitu. Enggak, cepat. Ya Allah, bagi rezeki aja cepat, semua makhluk seret, semua dikasih. Hadirin, nah ini. Nah, dan terakhir ayat ini menjelaskan bahwa nanti yang akan mentiup sangkakala adalah malaikat Israfil, tentunya atas perintah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, ini sampai di sini ya, nanti kita lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. Al-jidalu baina Ibrahim alaihissalam wa baina Azar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا